Kembali di video yang podcast kedua kita ya. Ya, Samuel, Ina, boleh deketan dikit, kurang kelihatan di kamera. Ya, oke. Nah, jadi tahu hari ini kita mau bahas apa? Nggak tahu. Mau bahas apa nih, Pak? Tentang kebodohan. Oh, tentang kebodohan. Kebodohan, ya. Jadi mau nanya dulu ya. Ini termasuk teman-teman jawab ya. Ya, menurut Ina. Kalau ditanya, lebih bahaya orang bodoh atau lebih bahaya orang jahat? Orang jahat. Kenapa lebih bahaya orang jahat? Karena dia jahat, Pak. Kriminal dia. Oh gitu. Iya. Kriminal ya, bisa membuat orang lain rugi ya. Iya. Betul ya. Jadi jawabannya yang lebih tepat adalah orang bodoh. Orang bodoh. Kenapa? Karena orang jahat itu punya rencana. Dan rencana bisa ditebak, diprediksi. Tapi orang bodoh, orang goblok, Tidak ada prediksi apa. dan kadang-kadang dia nggak tahu dia melakukan kebodohan. Iya, misalnya dia memang petasan, tapi dekat pom bensin dan Ya, kebakaran. kebakaran kan bahaya. Itu bodoh. Ya, atau dia melempar batu ke rumah orang. Ya, kaca bisa pecah, tapi dia sendiri happy yang melempar batu. Ya, main pisau, anak kecil main pisau. Ya, dia bahaya kalau kesandung nanti nancep. Oh iya. Tapi dia kan tahu itu adalah perbuatan berbahaya, ya kan? Salah-salah malah ngebunuh orang bisa. Dikiranya main pisau tuh tusuk-tusukan bisa aja. Ya, jadi kriminal ya, Pak. Kriminal ya, makanya orang bodoh tuh lebih bahaya daripada orang jahat. Orangnya punya pertimbangan. Oh, saya melakukan kejahatan, nanti konsekuensinya resiko begini, untung begini, gitu. Ya, jadi kita jangan jadi orang bodoh, dan kita juga jangan bergaul sama orang bodoh. Jangan nanti ke bodoh. Benar, karena bodoh memang menular. Nah, ini dalam pembahasannya ada di sini. Ya, jadi bodoh itu menular. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam teori yang lebih lanjut ya, mari kita identifikasi seperti apa sih perilaku orang bodoh. Nah, di sini bukan bodoh IQ ya, by the way ya. Jadi kita harus tahu teman-teman ya, bodoh itu yang saya temukan ya, dan saya berangkat dari buku namanya Cipolla. Jadi aduh siapa namanya tadi ya? Bukan dulu. Nah, namanya adalah Cipolla ya, Carlo M. Cipolla. Itu ya, Carlo M. Cipolla. Jadi itu dia menulis buku. Nah, dia itu sebenarnya adalah seorang sejarawan ekonomi, ya, sejarawan ekonomi yang mengembangkan teori the basic laws of human stupidity. Susah banget lah. Jadi hukum yang paling basic dari kebodohan manusia ya. Jadi tuh awalnya dia tuh bekerja sebagai sejarawan, dosen juga, pengajar juga. Tapi dia tuh suka kesal sama teman-temannya yang bodoh. Dan juga dia suka kesal melihat orang-orang bodoh sekitarnya, which is ya bukan berarti dia bodoh IQ, tapi ternyata bodoh itu ada yang lain. Nah, akhirnya dia meneliti dan diketemukanlah bodoh-bodoh ini itu ada bodoh secara moral dan juga bodoh secara sosial. Jadi bodoh itu ada macam-macam ya, Pak. Betul banget ya, jadi bodoh itu macam-macam, nggak cuma IQ doang. Kalau bodoh IQ kan jelas-jelas aja dia tangkap kurang misal gitu ya, kita mau sudah nangkep dia belum nangkep misal gitu. Atau bodoh karena nggak tahu, ya pengetahuan. Tapi ada yang sifatnya moral, ada juga sosial. Contoh ya, ini saya alami langsung. Saya kan ketemu bisnis coach di sebuah komunitas bisnis. Nah, one day saya tuh dilabrak sama dia, sama bisnis coach ini. Kenapa, Ya, Pak? ini beneran kemarin. Jadi saya tahu kan ngurus Instagramnya komunitas bisnis tersebut ya. Ya, tahu lah namanya apa ya? Iya. Tahu kan ya. Saya kan jadi content creator di situ ya. Plus ngurus komunitasnya dan kepengen lah organisasi ini maju si IG-nya ya. Jadi biar makin banyak membernya gitu. Nah, untuk bisa membuat IG-nya ini menjadi bagus, ya pertama saya melakukan konsistensi. Upload konsisten. Yang kedua, tujuan dari komunitas bisnis menurut saya adalah biar tuh member-membernya ini visible, kelihatan sama masyarakat luar. Ya, selain itu juga
mereka juga harus diingat. Nah, kuncinya supaya visible, berarti kan saya kalau upload konten di IG, saya harus nge-tag. Iya. Menurut saya mah gitu. Ya kalau nggak gimana visible-nya? Iya. Ya gimana cara buat mereka visible kan? Berarti kan saya harus nge-tag akun IG-nya mereka. Hmm. Yang kedua, supaya bisa diingat berarti mesti gimana? Bikin video mungkin atau promosiin bisnisnya dia. Benar, jadi intinya mesti unik. Mesti unik, entah kita bikin video, entah kita bikin postingan yang lucu-lucu mungkin ya. Nah kalau kebetulan saya tuh suka bikin bercandaan di situ. Jadi sambil bikin bercandanya apa, jadi misalnya orang nih bikin reels nih ya, member, saya upload ke story, ya. Pas upload ke story, terus saya kasih caption yang lucu-lucu plus nge-tag orangnya, akun IG-nya. Nah kata si bisnis quote ini, katanya sih yang tersinggung. Banyak yang tersinggung, banyak yang komplain, nanti ditegur, ya bilangnya jadi kayak I don't know, seperti dia kesal aja gitu. Dan motif kesalnya juga nggak jelas. Jadi membingungkan. Sampai akhirnya tampaknya dia sudah peluap-peluap dan nggak bisa ditahan. Dan minggu kemarin itu dia melabrak saya. Ya, dia bilang ini banyak yang protes, ini di depan banyak orang, jadi saya dilabrak lah. Ya saya kesel dong. Nah, saya tahu itu adalah kebodohan, tapi sampai saya nemu teori ini ternyata memang kebodohan hakiki ya. yang mana artinya secara vital, secara pengetahuan, secara kepintaran, I think kan dia bisnis sports kerjanya bagus loh, ngerti dong ya. Tapi dengan perilakunya dia di lapangan yang melawan saya seperti itu, negor saya, yang mana rumusnya kan kalau negor itu adalah negor di depan, negor tuh empat mata, Iya. betul ya? Iya. Kalau muji di depan aja Orang. tapi dia negor di depan banyak orang, Iya. muji enggak. Jadinya malah marahin saya itu. Kita bisa kategorikan sebagai orang bodoh, saya pikir ya. Jadi tadi kan saya bilang kalau bodoh itu dibagi tiga, bodoh IQ, moral, sama sosial. Iya. Jadi moral di sini bisa jadi dia nggak bisa berempati, nggak pandai merasakan perasaan orang. Dia ngomongnya logis-logis aja, pengennya menang aja, untuk kompetisi aja, ngomongnya fakta aja, ngomongnya pakai bahasa teknis aja. Itu moral. Jadi dia nggak merasakan orang lain tuh nggak ngerti, pokoknya buat gua. Nah itu tinggi. Yang ketiga sosial, dia nggak pandai berhubungan sama orang, gitu, yang membuat orang jadi sebel sama dia. Ya just itu part dari bodoh, menurut si Pola, gitu ya. Nah perilakunya seperti apa sih? Jadi ini harus hati-hati nih. Halo, ya saya percaya Ina bukan orang bodoh. Ya, tapi kalau Anda bertemu orang seperti ini, saya bilang orang bodoh, ya, tampaknya mesti dihindari, ya. Karena kalau kita berhubungan sama orang bodoh, kecenderungan capek sendiri, sama kesal. Oke. Yang pertama perilakunya seperti apa? Pertama suka overthinking, tapi nggak bertindak, jadi ngomong terus. Kategori orang bodoh tuh. Yang kedua, merasa paling benar dan susah buat dikoreksi. Ya. Yang ketiga, orangnya terjebak dalam echo chamber dan hanya mendengar sejalan. Tahu echo chamber? Pernah dengar? Ya, pernah ngedit videonya kan? Pernah kan? Apa echo chamber? Itu namanya apa lagi? Echo chamber. Lupa ya? Hanya mendengar berita yang sepaham dengan dirinya. Ya, saya nggak suka sama ini. Nah ini namanya. Maka saya akan mencari fakta-fakta yang membuat saya itu nggak suka sama ini. Ya misalnya Ina makannya berisik, Ina makannya cuak-cuak, Ina kalau bercanda suka nyablak gitu. Ya bisa sih nyablak kan bisa jadi sebenarnya nggak apa-apa juga. Tapi saya menjadikan itu sebagai bahan. Ya udah bencinya aja gitu. Ya, jadi saya akan mencari data tuh fakta-fakta dari Ina yang jelek-jeleknya membuat saya ya iya, tuh kan? Itu makanya saya nggak suka gitu. Gitu. Echo chamber. Ya. Ini yang berikutnya orang yang bodoh nggak logis ya, sampai nggak bisa baca emosi orang lain. Nih definitionnya ya. Terus dia hanya bisa, contohnya nih ya, kayak manajer kasih instruksi, terus dia nggak mikir perasaan orang gitu. Udah kasih ini. Nah berikutnya gagal mengelola waktu sama prioritas. Jadi orang bodoh salah satunya adalah nggak bisa fokus.
Jadi kemana-mana gitu. kemana-mana. Iya benar. Kalau misalnya ngerjain Lompat-lompat. sesuatu, malah kerjaan lagi yang lain, padahal satunya lagi belum beres. Benar, benar. Dan kadang-kadang yang jadi korban ya timnya. Jadi kalau ketemu bos yang bodoh ya Anda tidak beruntung. Karena kerjanya bentar ini, bentar kan, bentar lagi pusingnya. Gitu ya. Nah, nextnya adalah merasa semua hal bisa dipelajari ya. Jadi dia menolak mentor sama bimbingan. Nah, jadi ya malas aja dengerin orang. Rasa paling cinta. Meremehkan orang yang nggak setara secara akademis. Saya kan lulusannya SMA nih. Ya bener kan? SMA. Ya, jelas sertifikatnya panjang. Ya, CPPS, CAT, CAT. Nah, ya itu gelar ini aja. Kalau secara kuliah mah nggak ada SPOM, SH gitu kan. SMA, S3. SMP. Benar. Ya. Jadi kalau saya bertemu dengan si Mrs. Scott itu, ya bisa jadi saya diremehkan karena saya tidak punya gelar. Tapi kalau ada ilmu pengetahuan, ayo. Ada skill boleh lah. Tapi kalau secara gelar ya saya kalah lah, gitu ya. Nah, nextnya tidak bisa membedakan teori dan realitas. Paham nggak? Teori dan maksudnya gimana tuh Pak? Jadi secara misalnya ekonomi ya akan selalu rasional, padahal kenyataannya emosi dan psikologi masa lebih dominan. Jadi misalnya gini, kalau kita sales cara jualan, kita diajarin cara jualan harus seperti apa teorinya. Tapi ketika si ilmu ini diterapkan ke lapangan nggak sesuai, yang disalahin tuh orang yang melaksanakan. Jadi di sini bukan yang dikoreksi, bukan yang dilihat dulu kenapa nggak pasnya, dicari backgroundnya gimana, tapi dia langsung kayak judging gitu, ke judging ya, menghakimi, ya, bisa dicari orang bodoh juga, ya. Jadi harusnya dia mendengar sudut pandang juga. Gue udah ngajarin begini, kenapa nggak bisa ya, misalnya gitu. Next, mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan demi ambisi karena bekerja terlalu keras. Kuat dari dalamnya. Oke? Jadi dia sering kali punya alasan, saya bekerja keras demi keluarga, demi semua orang lah. Tapi ternyata gak juga lah. Ya. Saya tipikal orang yang ya saya bekerja keras loh, tapi saya juga tahu kesehatan. Misalnya gini, better mana? Kamu kerja sampai jam 8 malam, jam 9 malam tidur, bangun jam 5 atau jam 4 deh. Ya, versus kamu kerja sampai jam 1 malam, tapi bangunnya jam 9 pagi. Bagus mana? Yang pulang jam 8 bangun jam 5. Iya, benar, itu jawabannya ya. Karena kan tubuh itu punya metabolisme yang maksimal itu di jam 11 sampai jam 1, di mana dia mengolah makanan. Ya, paling maksimal di situ. Kalau kita di jam-jam segitu nggak tidur, biasanya yang ada malah masuk angin, betul? Betul. Karena antibody kita nggak berproduksi. Harusnya jam-jam segitu ada produksi antibody, pencernaan juga lagi diolah, dibikin jadi feses ya, feses. Ini malah nggak ada aktivitas ini gitu, makanya kita jadi sakit besoknya. Gitu, ya itu nggak bagus. Nah itu ciri-ciri orang bodoh juga. Berikutnya sering debat kusir ya. Debat kusir ini, jadi kita berdebat nih sama orang. Kemudian ketika dia kalah sama argumen, dia nyerang personal kita. Coba debat. Makan lebih enak pakai sendok atau garpu? Tergantung makannya apa dulu. Enggak, kamu bilang aja sendok. Oke, sendok. Nah, sendok. Enggak, garpu. Pakai garpu tuh lebih enak. Tusuk, langsung tancap, langsung masukin mulut. Tapi kan juga kalau makan nasi pakai garpu. Ya, garpu. Yang bener sih garpu, iya. Sendok aja Pak. Kenapa sendok? Karena lebih enak makanya langsung tiap kan. Ya nggak bisa gitu, nah kamu tuh dari dulu tuh selalu nggak mau dengerin aku ya. Kamu kan selain makan pakai sendok, buktinya tuh bececeran. Pakai garpu kan enggak bisa tumpak kuahnya. Kamu tuh mikir dong, pakai otak, bukan pakai bumbu. Gimana sih? Ya maaf salah. Siap, salah. Ya begitu ya, jadi debatnya nggak nyambung. Menyerang personal, ya tadi otak lah dibawa gitu kan. Dari dulu lah, ngapain dari dulu nyambung. Gitu ya. Nah, next. Sekarang kita akan masuk ke dalam teori yang lebih rinci. Jadi kamu tolong identifikasi kalau ketemu orang-orang yang kayak barusan, itu langsung ada menghindar aja. Atau mungkin kamu bilangin dulu ke dia, karena dia sahabat. Nah, tapi ketika dia nggak bisa dibilangin, dia menghindar aja. Gitu. Nah, yang berikutnya, yang disebut bodoh, ya, kita akan bagi ke dalam 4. Jadi,
kita akan bilang 4 kategori ya. Pertama adalah orang cerdas, kedua adalah orang naif, yang ketiga adalah orang jahat, yang keempat adalah orang bodoh. Yang pertama, ngomongin cerdas, artinya dia menguntungkan diri sendiri. Ya. Nah, buat orang lain, dia juga menguntungkan. Jadi saya dapat benefit, kamu juga dapat benefit. Ya, ketika melakukan sesuatu. Ya, contoh, saya makan, kemudian, tapi dong saya dong. Iya. Saya tuh makan ini enak, kayak kamu. Nah, aku bersama. Kamu juga merasakan enak. Nah, saya happy, karena kamu merasa happy. Dari sini kita saling berbagi happiness. Kita orang cerdas. Orang cerdas. Jadi saya happy, kamu happy ya. Orang naif itu cenderung merugikan diri sendiri. Tapi menguntungkan orang lain. Saya udah capek, udah lelah, udah pusing, tapi kamu maksa ikut ke dugem misalnya. Tapi saya nggak enak. Ya ujungnya besok saya sakit, kamu masa bodoh. Kamu yang happy dari temen. Ya, jadi contohnya adalah orang yang enakan, people pleaser gitu. Next. Ada yang namanya orang jahat. Orang jahat itu menguntungkan diri sendiri. Nah, tapi merugikan orang lain, orang jahat. Nah, yang berikutnya adalah orang bodoh. Dia merugikan diri sendiri, dan juga merugikan orang lain. Contohnya, kalau di hewan, kecoa. Kecoa. Oh iya sih. Iya, kecoa itu merugikan diri sendiri. Makannya tahi. Oh makannya emang tahi. Kotoran yang dia makan dengan. Bikin dia cepat sakit, umurnya pendek. Aku baru tahu kecoa. Tapi kalau dia mati, kumannya kemana-mana. Virusnya kemana-mana. Apalagi kita injek, lama kumannya masuk ke kaki. Iya. Ya, jadi itu kecoa bingung kenapa ya. Tahu. Ya kan? Kotor. Iya, nggak tahu tuh gitu, bingung ya. Nah, terus ada 5 hukum kebodohan menurut Cipolla ya. Jadi jumlah orang bodoh selalu lebih banyak dari yang kita bayangkan. Nah, jadi kamu harus tahu kalau orang bodoh tuh lebih banyak dari yang kita bayangkan. So, kesimpulannya, kalau kamu merasa di sebuah ruangan kamu yang paling pintar dan kamu nggak bertumbuh, jangan merasa bangga. Kenapa? Jangan, karena kamu di ruangan yang salah. Salah ruangan. Salah ruangan, kamu harus pindah lingkungan. Pindah teman. Ya, karena manusia itu pilihannya kalau nggak tumbuh ya mati. Kalau kamu stuck di situ, ya bersama dengan orang bodoh, mungkin kamu cuma akan dipuja-puja, ini paling pintar, hebat, luar biasa. Tapi ya tidak bertumbuh. Berkembang ujung-ujungnya membusuk kan dari sana. Gitu. Ya. Terus kita juga harus tahu ya bahwa kebodohan nggak berhubungan sama faktor lain. Ya. Jadi status sosial, pendidikan, dan pengalaman. Bodoh membodoh aja. Menurut Cipolla ya. Even ini menurut saya ada hubungannya sama faktor lain. Tapi mungkin ada pengaruh, cuman tidak membuat itu kejadian secara keseluruhan. Ya. Contoh, saya SMA kan terakhir. Ada kecenderungan nggak saya berbuat bodoh? Mungkin aja. Ada ya, karena kan saya nggak tahu ya harus gimana ya. Nah, tapi kalau saya SMA, tapi saya rajin belajar, saya belajar everything lah, saya tahu lah gitu ya. Nah, saya bisa aja lebih pintar dari orang yang S1 sekalipun gitu. Ya, jadi ya kalau menurut dia sih nggak ada hubungan, tapi menurut saya lebih. Ini kan namanya juga kita dapat teori kan. Orang bodoh itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi kalau kamu berhubungan sama orang bodoh, dia bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi kamu harus menghindar. Jauhi, benar. Orang cerdas selalu meremehkan bahaya orang bodoh. Ya, ini masih masuk menjadi hukum kebodohan menurut Cipolla ya. Orang cerdas selalu meremehkan bahaya orang bodoh. Bahaya kan kamu. Maksudnya itu gimana? Begini, mau nanya nih. Kamu kalau berhubungan sama orang jahat dan dia sudah jahatin kamu maafin nggak? Biasanya. Maafin. Enggak sih. Maafin dalam mulut, di Iya. mulut, di hati mah masih panas. Iya. Benar ya. Tapi kalau sama orang bodoh, kamu maafin. Maafin. Gimana contohnya? Ini berhubungan nih sama kita kasih nama si Endak bodoh. Endak bodoh. Terus kamu kesel sama dia. Iya, terus dia tuh bikin salah nih. Nah, Ada yang saya Pak. ya terus kamu maafin. Maafin. Maafin kan? Iya. Ya, biasanya maafin karena kamu capek aja.
Iya. sampai berhubungan sama dia. Nah ini lucu kembali. Harusnya kamu maafin orang jahat. Kecenderungannya. Orang bodoh jangan dimaafin. Kamu usir, Jauh. jauhi, usir. Ya, usir kan selalu menghindari ya. Karena orang bodoh itu mau dibilang gimana juga bodoh. Oh, keras ya Pak. Iya, Udah bisa aja masuk keras ya. kepala. Iya, nggak masuk-masuk aja gitu. Kadang-kadang bodoh karena keras kepala, bodoh karena udah kepala batu aja karakternya begitu. Ya. Tapi kalau orang jahat, justru kamu harusnya kamu deketin, kamu maafin. Kenapa? Karena bisa diajak kerjasama. Kan dia pintar, punya rencana, Iya. tahu tujuan. Emang tujuannya sama kayak kamu kan? Dia benci bos. Ya, sedang dia benci bos. Kamu juga benci bosnya. Benci bos kamu. Ya kerjasama. Meskipun tidak beda kepentingan, ini yang satu pengen menjabatan, yang satu kok benci aja gitu. Tapi kan bisa diajak kerjasama. Oh, Gitu. salah Ya. berarti itu. Iya, ini mau sekarang kita improve ya. Iya. Nah, orang jahat kamu maafin. Orang bodoh, kamu bukan jauhi. Ya, kesal soalnya. Cantik nggak selalu pintar, ingat ya. Ya tapi jelek juga nggak berarti bodoh. Orang sering menafsirkan jelek bodoh, Iya. cantik pintar, dideketin terus ya kan. Karena belum tentu. Nah, belum tentu. Ya, jadi kembali. Ya. Next, orang bodoh adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Serem amat Pak. Ini menurut Cipolla. Ya. Tuh. Kayaknya kita harus bikin Indonesia tuh jadi pintar. Dengan makan gratis itu bagus. Iya. Mendukung Prabowo kan? Mendukung. Iya dong. Yes, Pak Presiden. Kita dukung Anda ya. Pak Presiden. Bagus itu programnya. Luar biasa. Nah, terus ada ini ya. Ada sebuah fakta yang harus kamu tahu. Kebodohan itu menular sama seperti nguap. Orang pintar kalau berada di lingkungan yang bodoh, ini si bodoh. Kok jadi kebawa gini? Ada yang namanya tuh percobaan gini, as conformity experiment, ya, dimana seseorang jadi bodoh karena lingkungan bodoh. Ini percobaannya gini, ini ada penggaris, ya, ukurannya 10 cm sebenarnya, ya. Ceritanya adalah sukarelawan sekitar 12. Saya lupa banyak berapa. Tapi ini ada percobaan, ini penggaris. Ini dengan sukarelawan 12. Termasuk si ilmuwannya, penelitinya di 13. Jadi si yang jadi korban itu ada 3 orangnya. 9-nya kerjasama. 3-nya jadi korban. 9-nya bilang ini tuh 18 cm. Ngerti ya? Jadi kita coba tadi kan ya. Nah, 3 orangnya jadi korban, 9-nya jadi yang disebutnya apa, yang menularkannya lah ya, yang bagian speak up-nya, yang bagian cerewetnya, yang bagian marah-marahnya. Nah, jadi si 9 orang ini bilang, enggak, ini 18. Enggak, si 3 orang ini bilang, ini 10. Nah, karena ini speak up-nya makin lama makin kencang, makin ditambah di situ ada peneliti juga. Ada juga tipikal orang yang, lu tau nggak, gue ini udah 18 tahun kerja di toko kacamata. Ya, gue sudah bisa buka pakai Sigma. Nah, gue tahu lah ukuran 10 cm, 11 cm, 12 cm. Awalnya gue pakai Sigma, tapi lama-lama gue bisa lihat dengan mata kepala gue sendiri. Itu akan gue pakai di kacamata. Nanti digituin. Jadi diberikan otoritas kalau dia memang orang yang expert di bidang itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 3 orang ini mengiakan jadi 18 gitu dari 10. Padahal memang sudah 10 gitu. Karena banyak yang bilang ini 18 jadi Iya benar, terhipnotis. Yang berikutnya mungkin kita bisa contoh Nazi tahu Hitler. Kan Hitler itu punya tentara ya, yang tentaranya membinasakan bangsa Yahudi ya. Berapa juta orang mati kan. Pertanyaannya kok bisa tentaranya jadi bodoh? Kenapa dia menuruti perintah Hitler? Yang mana kalau secara ukuran agama nih kan bodoh orang nggak boleh dong. Iya. Kalau dia bukan dosanya seperti apa lah misalnya gitu kan ya. Ini misalnya orang ngapa-ngapain di luar bangsa suku agama ya, ngapa-ngapain lagi diem dibunuh karena lu Yahudi. Boleh ya? Enggak boleh. Anak kecil gitu termasuk.
nggak boleh kan? Nah tapi ini kok tentara ini pada ngebodohin kayak ini. Ngaruh Hitlernya. Betul. Jadi mereka jadi bodoh. Hmm. Nah orang jahat bisa menggunakan orang bodoh sebagai senjata. Oh, karena dipengaruhi ya Pak. Benar. Dan orang bodoh harus sifatnya sekelompok. Nggak bisa ya satu orang ya. Saya pengaruh ini nih doang. Agak susah karena kamu waspada. Tapi kalau ada juga ada dan lain-lain lah ya, 5 orang aja ya, itu kalian bisa pengaruhi. Meskipun kamu nggak terpengaruh, nanti kamu bisa ikut-ikutan karena mereka ini. Oh iya gitu. Gitu. Benar, gacauan tuh contohnya. Kalau cuman iklan ke 1-2 orang, nanti deh. Tapi karena dia banyak yang berondong gitu ya, ikut-ikutan, ya orang bodoh yang 1-2 tadi yang diajakin nggak mau, bisa jadi secara natural aja gitu. Social proof gitu ya. Atau disebut bandwagon effect, jadi orang ikut-ikutan. Pintarnya jadi bodoh bisa menular. Tuh cara melawan kebodohan ya. Jadi tentunya orang bodoh ini bisa kadang-kadang kita, mestinya bisa aja saya tiba-tiba jadi bodoh, ini juga jadi bodoh, bisa. Karena kan tadi ada faktor mungkin kita nggak fit, kita ikut-ikutan orang. Saya belum bisa termasuk jadi korban ikut-ikutan orang ya. Jadi sekelompok takutnya saya nggak punya teman ya saya ikut-ikutan lah jadi bodoh misalnya gitu. Even nih si pimpinannya kayaknya salah deh gitu ya. Nggak bisa. Jadi untuk bisa melawan kebodohan, sadari bahwa itu bodoh. Satu, itu harus. Kayaknya ini bodoh deh. Kenapa? Karena pas diukur dari untung rugi, kayaknya banyak ruginya. Karena kita terdelusi dengan sesuatu yang membuat kita tuh jadi senang aja. Nah, contoh. Saya tidak tahu ini bodoh apa enggak ya. Tapi kalau kita ngukur dari untung rugi ya, kan saya menjadi content creator nih di sebuah komunitas bisnis. Nah, benefitnya apa yang saya dapat? Terkenal, dikenal orang, dapat exposure, kredibilitas, kepercayaan. Terus saya lebih gampang kelihatan mungkin. Tapi kalau misalnya hal itu udah tercapai, ya maksudnya jadi content creator kan cepat dikenalnya. Ya mungkin 2 bulan langsung orang tahu lah saya bisnisnya apa gitu kan. Terus kalau udah tercapai, ya logiknya mah ya udah dong, tekan orang gitu. Iya. Saya harus lepas. Tapi ketika saya mendapatkan appreciate dari teman-teman nih misalnya, wah berkat Samuel kita jadi gimana, luar biasa, jadi beda, keren lu, mantap, teruskan, lanjutkan. Ya, karena saya mendapatkan euforia kayak gitu. Jadi nerusin. Event ini sebenarnya purpose-nya udah tercapai. Secara untung rugi, ya kayaknya saya bodoh sih. Rugi ya Pak. Karena ruginya lebih banyak. Waktu saya habis, energi saya habis. Saya tidak bisa mengerjakan beginian. Betul. Yang kita bikin video ini kan perlu waktu dong. Perlu lagi saya kan. Kemarin-kemarin kan nggak sempat bikin kan, gitu. Terus nggak bisa ngerjain soal mobil, diserahkan semua ke si Bulan. Dan ada video Samuel lagi gitu kan. Ini kemana gitu gue teh habis waktu di komunitas itu. I feel like that gitu ya. Bisa bodoh aja karena euforia. Nah, so saya juga sadar ini kayaknya pada nilai untung rugi ini ruginya lebih banyak daripada untungnya. Gue cuma dibayar pakai 2M. Makasih mas. Luar biasa Sam. Pakai LS ya. LS luar biasa Sam. LBS. Luar biasa Sam tadi. Luar biasa. Iya luar biasa Sam. Ya. MS. Mantap Sam. Pakai MS bayarnya. Iya bodoh. Menurut saya mah gimana menurut Ina? Iya sih, malah jadi rugi. Rugi ya? Iya. Makanya saya juga perlu, mungkin kita juga perlu diskus sama orang untuk membantu. Kadang-kadang kan kita juga susah menerima ini ya. Kayaknya untung rugi mah emang ruginya kayaknya lebih banyak sih. Cuma kan si otak kayak masih belum terima kan. Kalau kita tuh kalah ataupun salah lah gitu. That's why butuh brainstorming kayak begini nih. Nah, saya tuh punya pikiran kalau ruginya begini, untungnya begini, apa yang salah ya? Tuh pikir apa ya? Nah, kamu kasih pendapat dari pihak netral. Gimana juga kalau saya lagi ngalamin ya, atau orang lagi ngalamin sesuatu,
ya bodoh aja gitu, Hmm. bodoh aja bisa. Tapi kalau orang yang mengalami kan mikir bakal lebih netral. Dan sometimes kamu juga bisa ngalamin itu, ya kamu minta pendapat orang lain gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Dan berikutnya juga kita bisa melakukan namanya six thinking hats. Itu apa? Itu adalah sebuah metode berpikir. Misalnya ada sebuah masalah ya, atau ada ya masalah atau kesempatan, bisa masalah bisa kesempatan. Contoh, saya tawarin bisnis makanan, misalnya gitu. Saya ditawarin bisnis makanan. Nah, coba mikir nih dari topi biru, ya topi biru. Oh mungkin ini kesempatan, bagus. Topi kuning, semangat, iya semangat. Topi merah, ngomongin aja tingginya. Jeleknya apa nih kalau bisnis makanan? Belum ada pengalaman, nanti rugi. Nah, topi hijau, oke deh, anggap nggak bisnis makanan. Bisa apa lagi ya? Misalnya gitu. Nanti ada topi ungu dan sebagainya lah. Saya lupa ya. Jadi pokoknya sistem ini harus membantu kita dari sisi mana yang membuat melihat masalah jauh lebih netral. Dan sometimes apa yang kita nggak kepikir, ya bisa jadi munculnya di balik, ya gitu. Dan bagusnya sih banyak orang sih yang menggunakan topik-topik beda-beda. Kamu spesialis negatifnya aja, netting aja nih. Kamu spesialis spotting aja, spotting, positive thinking maksudnya. Apa? Kamu spesialis alternatif, nah gitu. Hmm. Ngerti ya? Nah, nextnya kita bisa menghindari orang bodoh, ya. Itu juga membantu untuk kita jadi nggak bodoh. Terus jangan terjebak juga dalam tekanan sosial, ya, yang disebut dengan peer pressure. Peer pressure. Tahu nggak peer pressure? Apa itu? Peer pressure adalah kamu percaya apa kata orang, padahal orang itu baru melihat kamu pertama kali. Oh. Baru kenal bentar tapi udah percaya. Benar. Contoh. Nah, kamu Jul sama Nda, karaokean bertiga. Nah, kamu nyanyi. Hmm. Si Nda bilang, ih bagus suaranya Nda, keren kamu kayak artis. Si Jul juga bilang, iya benar Nda, kamu tuh mirip soalnya kayak mirip dia Indrawati gitu. Dia itu yang tuh yang menangis lagi gitu loh. Nah, Ya Indra ya. Apa itu Pak? ya pokoknya mirip si Gia itu lah ya. Nah, kamu langsung mendapatkan, iya masa sih? Hai gitu kan. Ya, mungkin benar. Karena kamu cuma di compare sama si Jul sama si Nda. Tapi ketika kamu di compare sama yang lain kan belum tentu ya. Udah, kamu langsung pede aja gitu. Langsung ikutan Indonesian Idol, langsung pilih sound system buat latihan di rumah misalnya. Iya. Gara-gara dipuji sama Julan. Merasa itu benar gitu ya. Nah, itu kita sih kalau gitu. Tapi aku juga pernah ketemu kayak gitu. Gimana tuh? Baru kenal bentar. Terus dia tuh minjem uang terus Hmm. ini dikasih aja terus sampai sekarang nggak dibayar apa ya. Oh, kamu dibilang apa kok bisa dipinjam gitu? Dianya bilang apa sih buat beli obat mamahnya. Ya mungkin ini bodoh juga kali ya. Ya, itu kategori kebodohan sih. Iya bodoh juga baru kenal bentar tapi udah minjemin uang sampai detik ini juga nggak dibayar. Iya. Ini udah lagi berapa kali bilangnya alasan terus Nah, nggak, ya udah lah ikhlasin aja lah daripada benar. Jadi harusnya gimana kalau berkaca dari udah lebih netral sih? jangan kayak gitu lagi Pak. Kalau saya baru kenal jangan langsung percaya banget. Siapa tahu itu ini apa namanya yang acara TV itu loh. Karena kamu baik hati kamu dikasih duit sejuta ya. Siapa tahu kita nggak tahu. Ini mau jadi trauma Pak ini kayak gitu. Kayaknya ini. Jadi harusnya gini. Kamu tanya lebih detail menurut saya sih. Mungkin itu lebih netral lah ya. Nggak apa kamu baru kenal saya ya. Tapi saya tanya lebih detail. Siapa orang tuanya, gimana pinjaminnya buat apa dan sebagainya lah. Nah itu membuat kita bakal lebih hati. Dan jawaban lebih detail kan membuat kita lebih yakin juga. Ini orang bohong. Gitu. Ya. Walaupun akhirnya bohong juga, iya mungkin ya udah. tipu dua kali. Ya, gitu. Tapi kan ada peluang dapat sejuta dari kamera yang tersembunyi. Gitu. Oke. Nah, akhirnya kita sekarang masuk ke kesimpulan ya. So ya udah, hindari orang bodoh ya. Banyak belajar biar nggak jadi bodoh. Jadi kalau di saya sih saya
tertarik banget sama ilmu komunikasi sama psikologi ya. Dengan itu membuat kita tuh lebih gampang kenal orang, salah bergaul nggak, lebih gampang menemukan teman yang cocok, nggak cocok. Dan saya adalah orang yang menurut saya sih susah marah, saya tuh orang dan sabar dan baik ceria juga. Nah orang kayak begini tuh susah untuk marah dan kadang-kadang menerima sesuatu yang nggak enak diiklasin aja gitu, kayak terima aja gitu. That's why saya belajar. Nah, sifat-sifat orang, oh kalau kayak gini berarti memanfaatin, kalau gini memanfaatin. Yang begini mau harusnya jangan ditemenin, dihindari, dimarahin aja. Jangan segan-segan marahinnya, karena memang nggak benar aja gitu. Tuh. Ya, belajarlah sifat-sifat orang, itu bagus. Kemudian, apa lagi ya yang bisa saya share ya? Kamu jadi lagi ya? Bacain dari ini, nggak boleh. Jangan mudah percaya sama orang kan Pak. Mungkin harus critical thinking. Critical. Nah, percaya nggak apa-apa, tapi kita harus punya critical thinking. Ya, why, sering tanya kenapa lu gitu, kenapa gini, kenapa gitu, apa yang menyebabkan lu mau begini, mau begitu, prosesnya gimana sih? Nah, semakin data makin banyak, ya buat kita semakin yakin. Percayanya oke, tapi yakinnya juga dapat. Gitu. Itu aja guys ya. Selamat datang di Belajar Public Speaking ya, bukan hanya ngomongin soal ngomong depan kamera ataupun presentasi, tapi kita juga bahas ilmu komunikasi juga, psikologi plus manipulasi membuat kita lebih happy dalam menjadi hubungan sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya and bye bye.